Ada yang mimpi buruk tadi satu ya. Ada lagi yang mimpi buruk. Ada lagi yang mimpi buruk, mimpi menakutkan. Hah? Apa? Naila? Mimpi apa? Takut. Dicekik juga. 2. Tadi sana mimpi dicekik, sini mimpi dicekik. Ada lagi? Tak apa-apa nih, kita mau minta sama Allah nih ya. Mau minta sama Allah nih kita nih, mau sembuh. Ada? Nah, mimpi 2 orang udah. Ya. Tadi yang susah tidur ya. 1. Ada. Ini apa? Nggak apa-apa nak. Kita belajar semua hari ini kan untuk apa tujuannya mencari ilmu? Nih tanya lagi nih. Tujuan mencari ilmu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita beli HP ini, tujuan kita juga salah niat ya. Bukannya HP ini makin dekat kita kepada Allah, maka ini akan merusak kita. Ya. Betul-betul nih. Beli sesuatu kalau salah niat bisa rusak. Ya. Ini yang nyangkapnya ada di sini. Tadi Yasmin mimpi buruk kah? Nggak apa-apa nak. Gitu. Ini arahkan ke Ya. bunda. Sip. Oke. Terus apa lagi? Sekarang yang hatinya gelisah. Yang hatinya gelisah. 1. Nunjuk. Ayo nunjuk yang hatinya gelisah. Apa gelisah? Aduh. Canda belaki. Ini kayaknya ada yang kepingin nikah udah nih ya. Oh enggak. Oh kirain cacing? mikirin cowok. Yalah, ambil tisu uli di itu. Yo yang hatinya gelisah coba. 1. Oh, kaki 1000. Ngacung Nggak aja yang apa-apa, hatinya Wi. gelisah. Hatinya gelisah. Ambil Siapa tisunya. yang rasanya dibisikin kepengen pulang? 1, 2, Tak 3. selesai kalian, Ja. Heran aku. Dia diagi. Pantatnya mau disumbat ya, nah. Dia hilangkan. Bukan tidak terlalu, tapi Ambil, mungkin pakai tangan. sungguh terlalu. Rapi, ya Allah tuh makhluk Allah juga. Tidak punya Ya. taring, coba mana taringnya? Ampun. Apa? Memang Kawan pernah tuli. ngitung kakinya 1000. Kasih sepatu taruh dia, beli keluar sepatu dia, nanti. Us. Bayangin aja kaki 1000 pakai sepatu kayak apa tuh? Serem dah. Ya, yang gelisah Maju hatinya. sikit, Li. Ini kaitannya hari Biar ini belakang kita nggak terlalu sempit. kali ini belajar kita ya untuk mengetahui diri kita ini yang sedang belajar Quran. Kenapa tidak tenang? Ayo fokus masing-masing. Fokus masing-masing pada diri sendiri ya. Ini tanya dulu nih, betul-betul nih. Nanti baru diinikan ya, baru dimulai. Yasmin yang dirasakan apa? Nggak apa-apa tadi ya? Rindu sama Mak. Nggak. Wah, gawat ini. Gawat dong kalau udah rindu sama emak. Jadi ngerindukan siapa? Ya Allah, Mak. Yasmin kurang duit. Kak Unda. Ya. Nah, susah Unda. Ya, lihat. Tadi yang gelisah. Terus yang matanya gampang ngantuk. Yang merasa kalau memegang Quran ngantuk. Yang merasa begitu mau sholat ngantuk. Loh, separuhnya lebih. Wah, luar biasa nih. Kita belajar Al-Quran tapi memegang Quran ngantuk. Ini gangguan jin semua nih. Ampun, Mak. Ya, mau sehat nggak nih? Ada yang bawa jimat? Nggak ada? Nggak apa-apa. Pemberian orang tua mungkin gelang khusus, bukan gelang emas. yang Ya. kain Ada titipan itu. mungkin untuk jaga diri kau, nak. Di sini Mana ada. Luna tuh, coba angkat tangannya. Nah, itu Bunda tanya kemarin sama Luna, itu gelang apa? Ya. Kata dia gelang persahabatan. Ya Allah, dikira PBB ya. Gelang Kalau persahabatan hubungannya dengan PBB? Di PBB itu ada Hari Persahabatan Dunia. Ai Bapak, Oh. astagfirullah. Gaul. Gaul. Oke, Bun. Sedikit paham lah. Nah, jadi kayak Daripada- gitu yang harus waspada. Yang warna kuning, kadang ada warna merah ya. Nah, itu nggak boleh, nak ya. Nggak banyak ya Ada yang ini? yang sakit kepala tadi, nggak ya? Nih Mas, ada? Bawa jimat? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Di tas nggak ada? Di Oke. koper? Nggak ada. Nah, ya.
Oke, baik. Ya, yang suka ngantuan, kepengen tadi apa namanya, kepalanya berat, tadi udah dikasih tahu ya. Hari ini berhenti untuk berpikir suudzon. Ya, tadi rumusnya sudah dibacakan firmannya ya. Dilarang berprasangka, dilarang mencari kesalahan orang, dilarang menceritakan keburukan orang. Aplikasinya seperti apa? Ya kan? Maka sekali lagi kita sebagai murid, nomor 1, taat kepada guru dan betul-betul dengarkan saat guru memberikan pelajaran. Itu poin penting. Kenapa kalimat prasangka ini akan macam-macam? Ciri-ciri ada di diri kita tadi apa? Kalau jin nyangkut di dalam diri kita, sulit mendengar nasihat. Kalau mendengarkan tausiah ngantuk. Itu ciri-ciri jin sudah ada di diri kita. Mendengarkan tausiah pantatnya panas, gelisah. Ya, kepingin cepat selesai tausiahnya. Itu salah satu ciri-ciri bahwa kita diganggu. Oke. Sebelum ini dilanjutin, karena anak-anak sering sekali Bapak dengar sakit, kemarin udah ada sakit disebabkan oleh jin, sudah ada. Itu Allah mengizinkan jin itu mengganggu kita karena posisi kita lemah, maka itu ujian bagi kita. Itu yang harus dipahami. Bukan tiba-tiba, Allah mengizinkan. Ya, sehingga itu ujian bagi kita. Nah, hari ini siapa yang merasa ada sakit secara fisik lain? Ya. Kalau ada sesuatu dengan diri kita nih anak-anak, kita sampai saat ini masih dikasih makan oleh ibu bapak. Kita masih dicukupin oleh ibu bapak. Kita hari ini dikirim oleh ibu bapak ke sini untuk selamat dunia akhirat. Siapa hari ini yang masih ada kesal sama orang tua? Ini sangat penting. Kenapa? Keberkahan orang tua itu jangan sampai kalian rusak gara-gara anak-anak adalah tidak taat kepada orang tua, ada kesal kepada orang tua, ada menghibah orang tua, ada jengkel kepada orang tua. Jika itu ada hari ini, betul-betul minta ampun sama Allah. Karena betul-betul diri kita dikuasai jin untuk kita jauh daripada Allah. Dengan cara apa? Tidak taat kepada kedua orang tua. Hati-hati, tujuannya nanti orang tua akan berantem, suami istri ribut, maka tujuannya nanti digosok sama jin untuk cerai-berai. Jika itu masih ada anak-anak di diri kita yang suka kita membuat orang tua nangis, suka kita membuat orang tua kita jengkel, suka kita membuat orang tua kita tak bisa tidur, istighfar hari ini, sungguh-sungguh minta ampun sama Allah. Orang tua menginginkan kita selamat dunia akhirat satu keluarga. Nah, tidak ada orang tua ya, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Jangan sampai ya kita merasa diri kita lebih mulia daripada orang tua. Orang tua mendidik, mengantar ke sini tujuannya paham dengan agamanya, selamat dunia akhirat. Mana tahu dengan wasilah Al-Qur'an kalian nanti menjadi apa? Kalian menjadi salah satu syafaat kebaikan untuk orang tua. Ya. Sebodoh-bodohnya orang tua, sebahil-bahilnya orang tua, dia adalah orang tua kita. Yang sudah mu'alaf, hati-hati. Orang tua kita masih beda agama. Allah belum memberikan petunjuk. Ya, jangan menghujat orang tua kita, jangan mengkafirkan orang tua kita, jangan pula menghajar dengan kalimat-kalimat kasar, tempatnya di neraka. Dakwai dengan cara halus, lemah lembut. Ya, tadi apa firmannya dari Allah kepada Nabi Musa? Faqulallahu qaulan layyina la'allahu yatajakkaru aw yahsa. Dakwai dengan cara lemah lembut. Semoga dengan lemah lembut itu Allah turunkan pemahaman, ketakutan hanya kepada Allah. Allah turunkan hidayah. Paham nih ya? Jadi hari ini yang banyak masalah, kembali lagi betul-betul pahami dirinya. Minta ampun sama Allah. Ya, terutama kepada kedua orang tua. Hati-hati. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ya. Nomor 1 yang perlu dipahami. Ini pelajaran untuk ustazah juga, untuk asatid, untuk para peruqyah. Dipahami ya, ruqyah itu bukan menyembuhkan, tapi bagian daripada ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah. Kesembuhan itu milik Allah. Tak boleh disandarkan kepada peruqyah. Tak boleh. Apalagi disandarkan kepada dukun. Tambah.
Apalagi disandarkan kepada obat, kepada dokter, kepada lain. Salah. Itu hanya ikhtiar yang Allah izinkan, tetapi Allah penyembuh yang sebenarnya. Pahami baik-baik, jadi bukan peruqyah yang menyembuhkan. Ya, tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Ya, musyrik. Satu, ya. Kita mau sembuh karena Allah hari ini, hilangkan pikiran kotor karena Allah. Yang kedua, buka pikiran, buka hati, sungguh-sungguh memaafkan karena Allah siapa saja. Camkan baik-baik ini rumus-rumus. Betul-betul jangan dihalangi. Doa itu supaya cepat tembus ke langit adalah mudah memaafkan siapa saja. Karena Allah. Hablu minan nas, dengan cara memaafkan semua yang salah. Ingat sekali lagi, jika itu ada dendam, kita ada kesal, ada jengkel berlama-lama, maka kita akan menjadi apa? Sahabatnya jin. Ya, hari ini jangan biarkan jin itu menguasai kita. Tuh, yang kedua. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ini poin paling penting dari rentetan tadi ya. Semuanya penting, lihat nomor 3. Kita ini banyak salah kepada Allah. Banyak lalai. Ya, banyak lalai. Prasangka tadi lalai nggak? Ya, sangat lalai. Kita jengkel lalai nggak? Sangat lalai. Apalagi kita tidak taat kepada orang tua. Jauh sekali. Ya, hati-hati. Yang poin ketiga, tempatnya kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Yang sudah akil balik semuanya sudah menanggung dosa masing-masing. Hati-hati nak. Ya, yang ketiga ini jangan-jangan kita tadi merasa aku lebih baik dari dia, aku lebih pantas dari dia, aku lebih mulia dari dia, aku lebih layak dari dia, aku lebih pintar dari, aku lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itulah kalimat jin. Jangan sampai itu tertanam di para penghafal Al-Quran. Makin berilmu, makin merunduk, kita tahu ilmunya, sebenarnya Allah menunjukkan kita bahwa kau ini makhluk tak punya apa-apa. Tanpa aku, kata Allah, tidak ada apa-apanya kita. Hanya seonggok daging. Lihat 3. 1, hilangkan prasangka, pikiran buruk, suudzon, dan lain-lain ya. Yang kedua apa? Lapangkan hati dan pikiran, maafkan semua orang lain. Ini kunci-kunci bagaimana kita mau loss, doa kita tembus cepat kepada Allah ya. Yang ketiga apa? Minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Ini hari ini saya diingetin sekali lagi, jika ada kesal betul-betul ada sama orang tua, ada jengkel sama orang tua, betul-betul nanti telepon orang tua, datang minta maaf. Semoga masalahnya diangkat semua. Ya. Ingat tadi yang sakit kepala, hilangkan suudzon. Ingat tadi yang suka marah, hilangkan marahnya karena Allah. Ya, karena itu menjadi pintu-pintu jin masuk semua. Yang kesulit mau menghafal, ya kan? Sekali lagi, perhatikan, jangan-jangan kita tak taat kepada guru. Jangan-jangan ya, lisan kita, mata kita, pendengaran kita sulit untuk berkata yang benar. Ya, insya Allah. Hari ini kita mohon pada Allah. Jika memang ada yang mengganggu di kalian semuanya, sekali lagi tadi ya, yang ketiga, betul-betul minta ampun sama Allah. Kita mempelajari ilmu untuk apa? Cari ridho Allah. Kalau sudah tahu mau diapain? Diamalkan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Jika sudah paham, diamalkan, bukan disimpan. Hari ini belajar Al-Quran, tujuannya untuk tahu, untuk paham, mengamalkan. Camkan baik-baik kenapa tujuan kalian ada di pondok pesantren. Ya, sangat sederhana Bapak sampaikan. Maka kalau kita hanya sibuk menghafal, tak mampu mengamalkannya, hati-hati. Hati-hati menjadi orang yang sombong. Ya, itu aja. Sekali lagi, mari kita niatkan. Nomor 1, niatnya sembuh dari penyakit medis, sakit kepala, pusing, sesak, ya, pundaknya sakit, yang tak bisa beol, semuanya ini jangan melihat kanan kiri, berarti sakit medis. Minta sama Allah
untuk sembuh dari penyakit medis. Apa tadi firman-Nya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa wa rahmatul lil mu'minin. Minta sama Allah. Al-Quran adalah obat. Al-Quran itu penyembuh, Al-Quran rahmat. Supaya rahmat itu cepat, supaya Allah kasih kesembuhan cepat. Firman-Nya gimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Betul-betul mintalah pada Allah dengan penuh keimanan, keyakinan, dan mampu menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh. Tuh lihat. Maka jika engkau minta kepada Allah, maka dijawab dengan cepat pasti. Lihat, kalau kita tidak beriman, kita tidak yakin dengan ayat ini, maka sulit sembuh. Karena belum yakin pertolongan Allah. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, hari ini anak-anak, bersihkan hati kita tadi ya. Pikirannya bersih, ya, memaafkan orang lain, banyak-banyak istighfar pada Allah, minta ampun dengan kesalahan kita. Nera. Ya, Fokus ya. niat ya untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Was-was, jengkel, marah, ya, susah sholat, tersinggung, ya kan, jorok. Itu semua sifat-sifat non medis, minta sama Allah. Ya, dari penyakit non medis. Jadi, niatnya apa? Minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Silakan niatkan dalam hati. Sedikit pun Bapak tidak tahu, kalian yang punya masalah masing-masing, sekali lagi minta sama Allah. Bapak hanya bantu doa. Kalau memang ada ini jin ada di sini, kami minta kepada Allah. Mudah-mudahan bisa dihadirkan, didakwai saja. Jika tidak bisa, urusan Allah. Urusan kita hanya berdakwah. Baik, silahkan diniatkan nak, sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, istighfar, betul-betul meniatkan, memohon pada Allah. Jangan digantungkan kepada peruqyah sedikit pun. Tidak boleh. Mintalah pada Allah. Baik, silahkan renungkan masing-masing dan niatkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan, kesembuhan untuk kita semua. Silakan konsentrasi dan sungguh-sungguhlah bermunajat kepada Allah. Kami hanya bantu doa, insya Allah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh-sungguh istighfar anak-anak, mohon pada Allah. Ya, kita hanya bantu doa. Semoga hujan ini juga bagian daripada kita bermunajat kepada Allah, dimudahkannya doa-doa kita. Siapa kamu? Ya, silakan Bang Sajin. Kamu yang ada sama anak-anak ini. Atas izin Allah Bang Sajin, hari ini kita ketemu ya. Tidak ada kekuatan dari Darmin, tidak ada kekuatan dari istri saya, tidak ada. Demi Allah, hari ini atas izin Allah, Allah berkenan pertemukan kita. Semoga ada kebaikan untukmu dan untuk kita semua di sini, insya Allah. Kamu yang ada sama anak-anak ini, ya, kamu merasa nyaman kah di badannya? Ini lihat, perhatikan baik-baik. Ini bukan main-main. Kenapa ini dikuasai kalian? Kamu sendiri atau ada yang lain di sini? Silakan bicara atas izin Allah. Ada berapa jin yang hadir di sini?
Silakan. Ada 28, Ustaz. Ada berapa? 28. 28. Astagfirullah, banyak sekali. Kalian ada di sini semuanya sama anak-anak. Iya. Kamu masuk sendiri atau ada yang nyuruh nih? Macam-macam, Pak Ustaz. Macam-macam. Apa tuh macam-macamnya? Memang titipan. Ada titipan. Lihat. Terus ada dari orang lain. Ada dari jalan. Dari dalam? Jalan. Dari jalan. Oh, ada yang ikut. Ya, bebas. Ada dari sungai. Ada dari sungai. Ada yang kecil. Ada yang kecil. Ada yang besar. Oh, gitu. Ada laki-laki. Ada laki-laki. Ada perempuan. Oh iya, laki-laki, perempuan. Ada tua, ada muda. Ada tua, ada muda. Ya, yang paling tua berapa umurnya tuh? Aku Kamu? Berapa tahun? 250 tahun. Oh, udah tua. Selama itu kamu jadi mengacau manusia terus ya? Senang? Kamu bangga? Dan kamu musuh ini, manusia ini? Kamu tidak takut sama Allah? Ini tidak main-main nih nak ya. Ini ada di kalian semua ini, nggak tahu nih 28. Kalian di sini cuma ada 18. Jinnya 28. Ini tidak main-main nih ya. Kamu nyamankah di badannya selama ini? Mulai tidak nyaman. Mulai tidak nyaman. Selama ini nyaman ya. Kamu dapat makan apa dari mereka? Banyak Banyak. Apa makananmu? dari kemaksiatan. Dari kemaksiatan yang dilakukan. Dari Kemaksiatan. kemaksiatan kepada Allah. Jadi kamu dapat makan. Kalau dia makan pakai tangan kiri, kamu dapat makan nggak? Kalau dia makan pakai nggak baca bismillah, dapat makan. Kalau dia makan jalan-jalan, dapat makan. Astagfirullah. Nih lihat hari ini. Paling senang. Paling senang bila anak membantah ibu bapaknya. Paling senang. Dengar? Paling senang kalau jin ada anak-anak yang membantah orang tua. Kamu dapat makannya enak ya? Allahu Akbar. Seperti babi panggang. Seperti bipang. Ya, babi panggang. Senang kamu ya? Allah. Jadi orang-orang kamu ajak untuk makan itu. Bipang tuh. Itu lain lagi. Lain lagi. Tapi kawan-kawan kalian membisikin itu. Tentu. Tentu. Kamu enak ya makan babi itu ya? Sangat ya? Nih, sekarang aku mau tanya nih. Kamu tadi kan mulai tidak nyaman di sini. Kamu tahu anak-anak ini belajar Al-Quran. Terus apa yang kamu ganggu ini? Mata. Mata. Kamu apain tuh mata? Kencing. Kencingi. Apa tujuannya, Jin? Tidur. Tidur. Jangan cengengesan ini. Ini jinnya sungguh-sungguh nih. Ya, kalian bersama jin dianggap main-main pula nih. Ya. Satu, tidur tuh lihat. Apa yang tadi Bapak sampaikan? Cerita nggak? Ini sekarang jinnya yang ada di sini. Ngomong sendiri. Pak Ustaz. Ya. Tak bisa lama-lama. Oke, yang kedua. Kamu apa lagi gangguanmu? Rata-rata semua pasti gangguan. Semua pasti gangguan. Gangguan yang paling ini. Dia sedang membaca Al-Quran, sedang belajar Al-Quran. Yang paling kamu senangi gangguannya apa? Itu. Kamu bisikkan nggak? Adu domba? Ya. Kamu bisikkan nggak hasad? Bar. Tuh keluar daripada belajar Al-Quran. Dengar Bang Tajin, aku mau kasih firman Allah nih. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan. Yang baru mualaf juga.
agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diterima Allah, hanya Islam. Maka jika kita mau selamat kepada dunia akhirat, masuk Islam. Dengar Bang Sajin. Kenapa? Jangan lama-lama, Pak Ustaz. Jangan lama-lama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari bimbing kami. Kamu mau bersyahadat. Sungguh nih. Baik, kamu pemimpinnya? Ya sudah. Ikutin bersyahadat. Allahu Akbar. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan mm, mm, Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan semua buhul yang kamu tanam. Semuanya di anak ini atas izin Allah. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Hancurkan semuanya. Fafataknahuma 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 fafataknahuma. Istighfar. Astagfirullah. Mintalah sama Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar lah. Masya Allah. Atas izin Allah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Masya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran untuk kita semuanya, bagi anak cucu kita yang sedang belajar Al-Quran, yang kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Lihatlah ya, santri-santri kita luar biasa, menjadi sarana atau menjadi tempat jin ya, untuk mengganggu, gelisah, tidak betah untuk belajar Al-Quran. Nah ya, hari ini dapat pelajaran hari ini. Apa yang Bapak sampaikan tadi, ada ketergantungan kepada makhluk. Lihat, sedikit pun kita hanya minta kepada Allah. Ya, jika hati kalian betul-betul masih tidak ikhlas tadi, tidak betul-betul mau istighfar kepada Allah, tidak mungkin kejadian. Nggak mungkin, karena Allah berkehendak. Jadi sekali lagi, tidak boleh disandarkan kepada makhluk, tapi carilah petunjuk Allah. Itu rumusnya ruqyah. Bukan ruqyah itu ngobatin, tapi bagian cara kita menemukan diri kita untuk sembuh kepada Allah. Jadi sangat sombong kalau ada ruqyah merasa dirinya mampu ngobatin. Apalagi dukun. Kalau dukun pasti bilang aku yang ngobatin. Ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Kalau kita minta kepada Allah dengan penuh keimanan, yakin, hati kita tulus, ikhlas, lapang hatinya, lihat jawaban Allah. Seperti membalik telapak tangan. Bapak bukan manggil-manggil jin, bukan nangkap-nangkap jin. Dia tadi niatnya, kita minta sama Allah, dihadirkan saja untuk didakwai. Wallahu a'lam. Bapak tak punya kekuatan sedikit pun. Ini Bapak tanya secara pribadi. Yang merasa pundaknya berat, nyaman nggak? Belum nyaman. Lihat hari ini ya. Jangan gampang marah lagi. Kepalanya pusing. Ya. Yang matanya sulit tidur tadi. Lihat. Ya. tidur terus. Yang satu sulit tidur. Siapa? Ya. Yang mimpi buruk tadi semuanya. Kejawab nih. Ada berapa tadi? 28 jin ngeroyok kalian. Ya. Nah, hari ini sekali lagi pelajaran ruqyah, bagaimana kita supaya tidak bisa diganggu jin. Bagaimana caranya? Nomor 1, camkan nih baik-baik
dan pahami sungguh-sungguh, nanti amalkan. Kalian kalau baca doa atau membaca surah di dalam sholat, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat, sholatku, ibadahku, semua hanya untuk Allah. Jadi kalau masih ada hasad, masih ada iri, masih ada marah, jangan-jangan kita ini belum lillah dalam berbuat apapun. Kepingin pengakuan, kepingin dihargai, kepingin dipuji. Jangan-jangan ini ada di dalam diri kita. Hari ini pahami betul-betul kalimat yang setiap hari dibaca. Sudah ikhlaskah kita dalam berbuat? Maka kalau ada sampah, Allah tunjukkan di situ ada sampah, tapi kita tidak ambil, malah nyuruh orang lain, padahal sinyal itu Allah sudah tunjukkan kepada kita. Ini amalmu, tapi kau kasihkan kepada orang lain. Berarti belum lillah. Belum menganggapnya ini bagian daripada amalku hari ini. Maka jadi malas terus, Ustazah, karena tak paham-paham. Itu kalau mau membaca sinyal yang Allah hadirkan kepada kita. Ya. Ingat, betul-betul ikhlas. Sholat 5 waktu dijaga tepat waktu. Zikirnya diselesaikan karena Allah. Zikir pagi petang betul-betul diamalkan sampai mati. Dan lihat, amal ibadah kita meningkat, amal soleh kita meningkat. Bantu saudaranya, bantu orang lain, bantu orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana firman-Nya? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirra. Maka Quran, ya, Quran dulu dibaca, dipahami, ya kan? Sudah paham di situ ada perintah sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah baik di situ suruh infak. Infak artinya apa? Membantu orang lain dengan kemampuan. Tak mampu dengan harta, dengan pikiran. Tak mampu dengan pikiran, dengan tenaga. Tak mampu dengan tenaga, ya sudah, semuanya tidak bisa lagi. Dengan doa, bantu. Maka Al-Quran, sholat, bantu orang lain. Rumusnya di dalam Al-Quran, dunia akhirat perdagangan kita tak pernah rugi. Hari ini kalian betul-betul untuk mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Hari ini. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau itu tidak dipahami, itu apa tadi? Di ayat surah ke 35 Al-Fatir, di ayat ke-29. Catat nanti dan pahami baik-baik. Kalau kita mau salah satunya, ya, bisnis kepada Allah, dunia akhirat tak pernah rugi. Quran hari ini betul-betul dipelajarin, dipahami. Ya, Quran, sholat, bantu orang lain. Masya Allah, perdagangan tak pernah rugi. Jadi kurang apa lagi? Nah, hebatnya kita belajar Al-Quran. Ya, hari ini yang masih ada hasad, masih ada benci, masih ada kita ghibah, hilangkan semuanya karena Allah. Sungguh-sungguhlah ini menjadi, ya, betul-betul menjadi syafaat. Al-Quran itu melekat di dalam dada kita bahwa ini adalah bagian daripada nanti menjadi penolongku di akhirat. Jadi di situ letaknya Ustazah. Kenapa kita orang-orang juga sulit untuk didakwai? Kenapa hatinya belum ikhlas untuk berbuat? Masih kepingin dilihat, masih kepingin dihargai, masih kepingin dipuji. Tidak kepingin dilihat Allah, tapi kepingin dilihat makhluk. Itu masalah. Ya, sekali lagi Bapak tegaskan, ruqyah ini ilmunya sangat luar biasa untuk menata hati. Tujuan utamanya balikkan lagi, ya, kita yang bengkok lurus kepada Allah. Bagaimana tadi rumusnya supaya jin tidak ganggu kita lagi? Sholat tepat waktu 5 waktu, ya, zikirnya selesaikan, zikir pagi petang, ikhlas karena Allah semuanya. Maka tak tembus sama sekali, baik itu jin kafir, jin yang disuruh santet, ataupun mungkin jin khodam, turunan daripada kakek nenek kita. Tak mampu insya Allah kalau hati kita ikhlas karena Allah. Ikhlas belum kita bahas, baru niat kemarin, ya. Hari ini pelajarannya benteng kita untuk tidak tembus adalah ikhlas semuanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini aja dari Bapak pelajarannya. Semoga bisa diambil hikmahnya semuanya. Yang masih ada hasad dan lain-lain, balikkan. Niatnya sungguh-sungguh mau belajar Quran apa. Ya. Jangan karena orang tua. Salah, nak. Hari ini udah dapat kabar, jadikanlah Al-Quran ini adalah nanti menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Bisa jadi syafaat ini menolong juga orang tua kita. Bisa jadi menolong saudara-saudara kita. Ya. Ini aja, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.